Level pertama itu adalah wedhus mangan wong. Yang kedua adalah wedhus mangan wedhus. Yang ketiga adalah wong mangan wedhus. Dalam bahasa Jawanya seperti itu. Level pertama di mana wedhus mangan wong adalah kita memulai bisnis atau mulai usaha beternak domba. Wedhus atau domba yang kita miliki ini kan butuh pakan, butuh tempat, butuh perawatan. Lah itu kan pengeluaran semua dari kita selaku peternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Joko Pamungkas dari Kandang Subadi yang berlokasi di Kalimiru, Bayan, Kabupaten Purworejo. Usaha saya adalah usaha peternakan domba. Saya beternak domba sekitar kurang lebih 5 atau 6 tahun yang lalu. Dan ini sudah di tahun kelima perjalanan peternakan domba saya. Saya pekerjaan sehari-hari sebagai anggota polisi di Polres Purworejo. Kenapa saya tertarik untuk beternak domba? Karena saya berpikir bahwa saya harus mempersiapkan masa pensiun saya nanti. Saya harus memulai usaha beternak domba dari sekarang. Saya harus memikirkan ketika nanti pensiun nanti harus tetap produktif, harus tetap berkarya, harus tetap mempunyai kegiatan yang lain. Sebenarnya untuk beternak domba ini adalah cita-cita saya sudah lama dan sebagai persiapan di masa pensiun yang akan datang. Jadi untuk beternak domba ini kan tidak langsung sebesar seperti sekarang ini, Mas. Tidak dengan populasi yang banyak seperti sekarang. Saya memulainya dari seekor, 2 ekor, kemudian tiap bulan, tiap tahun bertambah menjadi banyak seperti sekarang ini. Ya, pertama kali ketika beternak masih sedikit ya, saya ngopain sendiri. Ketika sekarang ini ya saya membutuhkan tenaga untuk membantu saya, ada anak-anak yang membantu saya untuk sehari-harian, jadi tidak mengganggu pekerjaan utama saya sebagai anggota Polri, Mas. Untuk peternak domba ini saya sama sekali belum pernah mengikuti pelatihan. Saya hanya otodidak, belajar dari teman-teman, dari rekan-rekan yang sudah memulai terlebih dahulu, yang sudah punya peternak besar, ya kita main ke sana, kita contoh, kita tiru, kita terapkan di kandang kita. Jadi sama sekali saya belum pernah ikut pelatihan. Jadi belajar sambil kita mencoba seperti itu. Ya kendalanya banyak sekali, Mas. Kendalanya tidak hanya kendala masalah finansial, ketika juga domba-domba ada kematian, domba-domba sakit, kita tetap gimana caranya tetap bisa bertahan. Untuk kematian domba di awal-awal kita beternak banyak, Mas. Cempe-cempe. Karena apa? Kita salah pakan. Faktor yang paling utama adalah masalah pakan domba itu. Ketika domba dalam jumlah sedikit, mungkin kita gampang nyarinya. Tapi ketika sudah populasi bertambah banyak, otomatis kita untuk urusan pakan tidak bisa sembarangan. Karena itu akan berakibat bagi kesehatan. Kalau baru 5, 10, 20, mungkin kita cukup dengan ngarit. Kita nyari di lingkungan, kita punya bank pakan sendiri. Tapi kalau sudah di atas 25, di atas 50, mau tidak mau kita harus punya pakan tambahan. Untuk pakan tambahan, ya kita tidak bisa terus mengandalkan dari bank pakan yang kita miliki di lingkungan kita sendiri. Tapi mau tidak mau, ya tetap kita harus beli. Karena semakin banyak binatang yang kita pelihara, semakin banyak domba yang kita pelihara, otomatis kebutuhan nutrisinya harus juga tercukupi. Tidak hanya cukup dengan rumput di sawah ataupun rumput di galengan, itu tidak cukup. Jadi harus ada tambahan semacam kita memberikan konsentrat, kita memberikan vitamin, kita memberikan pakan tambahan yang lain yang sehingga kebutuhan nutrisi hewan kita tercukupi. Jadi dalam dunia peternakan domba itu saya memiliki tingkatan. Jadi dalam tingkatan beternak domba itu ada 3 level menurut saya, atau 3 tahapan. Yang pertama, level pertama itu adalah wedhus mangan wong. Yang kedua adalah wedhus mangan wedhus. Yang ketiga adalah wong mangan wedhus. Dalam bahasa Jawanya seperti itu. Level pertama di mana wedhus mangan wong adalah kita memulai bisnis atau mulai usaha beternak domba. Wedhus atau domba yang kita miliki ini kan butuh pakan, butuh tempat,
butuh perawatan. Lah itu kan itu pengeluaran semua dari kita selaku peternak. Jadi bahasanya wedhus mangan wong. Jadi domba yang kita pelihara ini atau kami yang kita pelihara ini kan belum menghasilkan. Baru kita subsidi terus. Pakan kita carikan di sawah, di bank pakan, kita mengupayakan kandangnya, kita mengeluarkan biaya-biaya lain untuk tempat pakan, tempat kandang, dan sebagainya. Berarti kan domba ini, wedhus ini baru membutuhkan banyak-banyaknya uang dari kita. Makanya di sini levelnya wedhus mangan wong. Kedua adalah level wedhus mangan wedhus, di mana domba-domba yang kita pelihara ini sudah bisa kita jual, sudah bisa menghasilkan uang. Jadi dari domba-domba yang kita jual ini, itu akan kita jadikan sebagai biaya operasional. Kita bisa membelikan biaya pakan tambahan, membayar tenaga kerja, memperbaiki kandang atau membuat kandang baru. Selain itu juga untuk menambah populasi. Tahapan yang kedua ini adalah wedhus mangan wedhus yang tadi saya sampaikan. Tahapan yang ketiga adalah wong mangan wedhus. Berarti tahapan atau level itu domba-domba kita, ternak kita sudah menghasilkan sehingga kita sebagai pemilik, sebagai owner sudah bisa menikmati dari proses beternak kita. Nah, saya tahap di mana atau di level apa saat ini? Saya baru di tahap atau level wedhus mangan wedhus, di mana saya menjual hasil ternak saya untuk saya jadikan biaya operasional, membeli indukan baru, membeli pakan tambahan, membayar tenaga kerja, ataupun membuat kandang baru. Saya membuat kandang itu pertama kecil, cukup paling hanya 20 atau 25. Berkembangnya waktu, populasinya semakin bertambah, otomatis kandang juga harus saya besarkan, saya lebarkan. Karena apa? Kalau saya hanya memelihara sedikit, saya biaya operasionalnya nanti akan berat. Makanya saya berupaya untuk mengembangkan terus-menerus sehingga nanti dengan populasi yang banyak, saya berpikir biaya operasional akan semakin tertutupi dengan hasil produk yang kita hasilkan seperti itu. Jadi begini, kenapa mungkin di sini kita lihat kenapa saya kandangnya seperti ini, karena saya berharap kandang itu adalah etalase jualan saya. Ini toko saya. Jadi ke depan saya mengharapkan pembeli itu datang ke tempat saya. Jadi saya nggak perlu membawa domba-domba saya, hasil ternak saya ke pasar. Jadi gimana caranya pembeli bisa datang ke tempat saya? Pertama mungkin baru lihat-lihat, tertarik sehari dua hari belum beli, mungkin bulan depan tetangganya yang akan beli atau saudaranya akan beli. Oh ini kandangnya di tempatnya Pak Joko bagus, hasil ternaknya bagus, kalau mau beli referensinya ke sana. Harapan saya seperti itu, makanya saya bikin kandang senyaman mungkin, tidak hanya untuk ternaknya, juga untuk pemilik seperti saya ini atau tamu-tamu yang datang ke kandang saya. Dalam dunia peternakan itu 70% pengeluaran adalah untuk pakan. Jadi itu kos atau biaya yang paling besar sebuah peternakan. Peternakan apapun itu pengeluaran paling besar adalah untuk pakan. Karena nilai atau angkanya itu 70%. Nah itu yang harus kita pikirkan, gimana caranya kita cari atau mendapatkan pakan itu dengan cara yang mudah, murah, dan tersedia di sekitar kita. Populasi di atas 25 itu tidak bisa mengandalkan dengan cara ngarit. Tidak cukup ketika kita hanya punya bank pakan di lingkungan sekitar. Berapa luasnya tidak akan cukup. Makanya di peternakan saya juga membeli bahan pakan. Bahan pakan yang saya beli itu ya adalah limbah-limbah dari pertanian. Ada janggal jagung, ada pongkol telo, ada dedak padi, yang kemudian kita mix jadi satu. Dan gimana caranya? Ketemunya nggak mahal. Jadi tetap murah, tetap biaya kos itu terpenuhi. Apakah terus pakan itu semua wajib beli? Tidak. Tapi kalau kita bisa mengolah sendiri dari lingkungan sekitar, biaya itu akan terkurangi dengan sendirinya. Apakah menghasilkan, Pak, kalau bahan pakannya atau pakannya itu membeli? Tetap menghasilkan sepanjang ternak yang kita miliki, ternak yang kita ternakkan di kandang kita, itu punya kualitas yang bagus. Karena untuk menghasilkan ternak yang bagus itu harus minimal ada 3, yaitu pertama dari genetis yang bagus. Yang genetis yang bagus menurut saya adalah yang punya potensi untuk cepat besar dalam
kurun waktu berapa bulan pertumbuhan bobotnya bisa bertambah dengan baik. Yang kedua adalah dari segi pakan. Dari pakannya harus kita nutrisinya tidak hanya cukup kenyang saja, tapi secara nutrisi juga terpenuhi. Yang ketiga adalah dari segi perawatan. Sebagus apapun itu genetisnya, sebagus apapun pakan yang kita berikan, kalau perawatan kita tidak maksimal, ya percuma saja kita punya domba-domba yang bagus, domba-domba yang mahal, pakan-pakan yang beli semuanya, yang pakan-pakan yang mahal, tidak akan ada artinya kalau perawatan tidak tercukupi dengan baik, seperti itu. Sekarang ini kita dimudahkan dengan adanya media sosial. Untuk penjualan saya tidak begitu kesulitan karena banyak media seperti Instagram, Facebook, ataupun TikTok. Ya kita bukannya terus sering pamer atau apa, tapi karena kita punya dagangan yang harus kita tunjukkan. Terus media apa yang paling tepat untuk berjualan atau berdagang domba saat ini? Menurut saya di antara media seperti TikTok, Instagram atau Facebook saat ini yang mendominasi untuk penjualan di tempat saya adalah Facebook, karena kan di situ seperti ada marketplace-nya sehingga kita lebih mudah untuk menawarkan produk kita. Jadi kita langsung bisa berinteraksi dengan pembeli bisa langsung menuju kandang kami untuk melihat produk-produk ternak kami. Semua hasil produk kami yang terutama untuk cempe-cempe jantan pasti kita jual. Selain untuk biaya produksi, juga untuk biaya pengembangan selanjutnya. Sebenarnya domba-domba di tempat saya adalah domba-domba biasa. Maksudnya domba biasa ya, domba yang kebanyakan dimiliki oleh masyarakat. Cuma saya memilih domba-domba yang punya potensi untuk cepat besar, cepat berkembang, mudah diternakkan. Nah, antara lain yang domba saya pelihara ataupun domba yang saya ternakkan di sini jenisnya adalah dari cross Texel. Itu yang pertama yang mendominasi di kandang saya. Yang kedua adalah cross Awasi. Saya belum punya full blood di sini, baru turunannya baru di taraf F2, F1 dan F3. Karena untuk beli full blood itu masih mahal. Sementara saya cukup dengan F1, F2, F3. Yang ketiga saya mencoba menternakkan domba Sakup yang punya beberapa keunggulan dibandingkan domba-domba lain. Terutama kenapa domba Sakup? Karena di sini domba Sakup itu punya kelebihan. Pertama, di lingkungan di tempat saya tinggal di Purworejo ini masih menghendaki bahwa domba itu harus bertanduk, mengeluarkan tanduk. Kedua, bobot domba Sakup itu bisa kita kejar pertumbuhannya dibandingkan dengan domba-domba lokal yang ada di wilayah Purworejo ini. Jadi untuk operasional sehari-hari, untuk menopang operasional sehari-hari, saya memanfaatkan yang ada di sini. Jadi domba ini kan pasti tiap hari menghasilkan kotoran hewan, menghasilkan serintil. Gimana caranya kotoran hewan atau serintil itu mempunyai nilai ekonomis untuk menopang operasional dari kandang saya. Dari kohe atau kotoran hewan yang dihasilkan dari kandang ini, saya proses, kemudian saya jual. Saya berikan kemasan yang baik, saya jual, jadi ada nilai tambah dari peternakan ini. Jadi serintil kita giling halus, kita fermentasi, kita tambahkan sedikit dolomit, kita jual, kita juga sosialisasikan kepada petani di lingkungan sekitar sini ataupun melalui media sosial bahwasanya kita juga mempunyai produk sampingan selain dari ternaknya itu sendiri, yaitu dari kotoran hewan. Lumayan Mas, jadi dari kotoran hewan atau serintilnya sendiri bisa, bahasanya bisa untuk biaya beli pakan ataupun biaya bayar tenaga atau anak kandang. Selain saya menjual domba-domba saya atau cempe-cempe jantan saya juga mempunyai produk yaitu pupuk atau dari kotoran hewan yang kita giling halus, kita fermentasi. Apabila berminat terhadap produk saya bisa menghubungi nomor telepon atau WA di 0811 250 1981 ataupun di media sosial saya di Facebook, Instagram atau TikTok Joko Pamungkas atau Kandang Subati. Untuk anak-anak muda di seluruh Nusantara, saya berpesan jangan malu untuk memulai dari hal yang kecil. Saya sudah punya pekerjaan utama sebagai anggota Polri, saya masih memikirkan caranya punya usaha sampingan, usaha yang
bisa saya kerjakan atau bisa saya lakukan di luar pekerjaan atau kegiatan utama saya sebagai anggota Polri. Jadi jangan malu untuk memulai usaha dari yang kecil-kecil dulu. Suatu saat pasti akan berkembang tambah besar dan akan tambah besar.